Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang kembali di channel Alkitab Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, Shalom Pak Billy, saat kita berdoa apa perlu kita membayangkan sosok Yesus seperti gambar-gambar Yesus? Terima kasih. saudara yang dikasihi Tuhan tidak perlu membayangkan wajah Tuhan Yesus saat kita berdoa. Dalam Yohanes 20 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang terpenting adalah iman percaya kita dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Iman kita yang bekerja. Kita tidak perlu membayangkan wajah Tuhan Yesus, karena memang kita juga tidak tahu wajah Tuhan Yesus itu yang pastinya seperti apa. Sekali lagi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah tidak perlu membayangkan wajah Tuhan Yesus saat berdoa. Yang penting adalah iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, dari Maria Eni Yuliastuti, ada sedikit pertanyaan. Kami dalam keluarga adalah pengikut Tuhan Yesus, lalu yang lain Muslim. Apakah di sorga nanti kita bisa ketemu dengan keluarga kami? Mohon penjelasan. Sebelumnya mohon maaf apabila pertanyaan ini kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan ini. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak bertemu di sorga. Mengapa saudara? Karena jalan ke sorga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal di dalam sorga. Sedangkan yang tidak percaya akan binasa. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tertulis, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Oleh karena itu saudara, selama kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima anugerah keselamatan, kita wajib memberitakan Injil kepada keluarga kita dan kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka percaya dan diselamatkan. Bukan agama yang menyelamatkan, tapi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Jangan ajak orang untuk menjadi Kristen atau Katolik, karena yang terutama bukan soal agamanya, tapi soal imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percuma kalau menjadi Kristen, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sekelompok orang di Filipina dan juga di Indonesia yang meskipun masih beragama lain, tapi mereka sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka ini pasti diselamatkan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang ketiga, dari Bapak Pardi Sihotang. Shalom Pak Pendeta, saya mau nanya apakah diperbolehkan berbahasa roh sewaktu ibadah? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah boleh berbahasa roh saat ibadah, tapi lebih baik bila ada yang menafsirkan. Bila tidak ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, sebaiknya berbahasa roh dilakukan dengan tertib dan teratur. Dalam 1 Korintus 14 ayat 19 tertulis, "Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh." Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 tertulis, "Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya." Dan satu lagi ayat dalam 1 Korintus 14 ayat 39-40 tertulis, "Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur." Perhatikan di sini saudara, ada kalimat, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh.
Kalau itu memang berasal dari Roh Kudus, maka kita tidak boleh melarang juga, karena mungkin ada maksud Roh Kudus yang hendak disampaikan kepada jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah jawaban-jawaban atas 3 pertanyaan ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan menambah pengertian kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam Alkitab menjawab yang berikutnya. Haleluya!